kaidah penulisan naskah yang harus kalian ingat tadi, bahwa radio bersifat auditif, artinya kekuatan radio pada suara. Suara ini sebenarnya lebih mempengaruhi otak dibanding terpaan tulisan. Kenapa? Karena suara ini akan membangkitkan theater of mind. Kalau kalian lagi jalan, tiba-tiba ada suara gitu malam-malam, entah apa ada yang dalam theater of mind kalian. Bagi yang penakut tentu saja akan lari gitu. Bagi yang penasaran akan dicari sumbernya dan sebagainya reaksinya. Jadi naskah yang kita buat yang baik adalah bisa memancing tadi, memberikan membangkitkan, menghidupkan theater of dream dalam pikiran kita, theater of mind-nya. Kemudian berikutnya, ya, naskah ini akan dibacakan oleh penyiar. Jadi ingat, tulislah naskah seperti kamu bicara. Gitu. Oke, kemudian naskah sebagai pengendali penyiaran atau siaran. Gitu. Ini kenapa? Karena waktu siaran itu terbatas. Kalau kamu mendapat jatah siaran 1 jam, kamu nggak akan bisa melewati 1,5 jam gitu. Wah, itu pasti akan menggeser program berikutnya dan dampaknya akan sangat luas, berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya. Kemudian, ya, agar efektif dan tepat waktu tadi. Jadi, buatlah naskah, kalian harus memperhitungkan kecepatan pembawa acaranya, seberapa cepat atau seberapa intensitasnya. Ini juga penting. Jadi setiap penyiar punya karakteristik dalam kecepatan maupun intonasi. Nah, ini yang harus juga dipelajari oleh penulis naskah radio. Kemudian bahwa radio adalah sesuatu aktivitas yang bisa didengar selintas, artinya kita bisa mendengar radio sambil menyetir mobil, kita bisa mendengar radio sambil belajar, sambil mengasuh adik, mengasuh anak, dan sebagainya. Jadi, karena sifatnya selintas, maka penulisan naskah radio, terutama menyangkut data, tidak perlu detail. Contohnya gini, kamu sedang menuliskan berita tentang korupsi. Korupsi pejabat A dalam dinas pariwisata mencapai angka 3.457.000.000 rupiah. Itu terlalu detail, orang nggak akan sempat untuk mengingat angka itu. Kamu cukup menuliskan angka yang dikorupsi sekitar 3 miliar, ya, gitu, atau mendekati 3 miliar, atau lebih dari 3 miliar. Itu sudah cukup. Biar nanti kalau dia mau tertarik dengan berita itu, mau mendalami, dia bisa baca di koran, dia bisa baca dalam sebuah teks, sehingga akan menemukan detail berapa angka sebenarnya. Gitu. Oke, ya, bahasa radio adalah bahasa tutur, jadi gunakan dengan bahasa tutur. Kalau perlu bahasa bahasa slang, bahasa yang sedang digunakan di kalangan masyarakat gitu. Kalau radio kita radio anak muda, ya bahasa anak muda. Kita harus tahu apa itu mager, apa itu gabut, gitu kan gitu. Gabut kalau zaman saya namanya saya sempat mengartikannya gaji buta, ternyata bukan, gitu kan gitu. Mager gitu. Nah, bahasa prokem pun atau bahasa slang itu mengalami perkembangan. Seperti halnya bahasanya yang dibuat oleh Debbie Sahertian itu kan. Itu kan kalian pernah dengar Titi DJ, Macica Muchtar dan sebagainya. Kemudian bahasa prokem, ada bahasa itu tahun-tahun 80-an, bahasa zamannya Ali Toffan. Dulu ada novel terkenal namanya atau judulnya Ali Toffan. Itu bahasanya gitu, kelokur dilokur gitu. Apalagi nyokap, bokap gitu. Yang sampai sekarang masih dipakai. Ya, itu kita harus mengetahui itu kalau perlu menggunakan bahasa tutur. Kemudian ada rumusan atau formula KISS katanya. Keep it simple and short. Jadi gunakan bahasa yang simple dan singkat.
karena ini menyangkut durasi balik lagi. Kemudian berikutnya adalah easy listening formula.